Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Kali ini aku mau mereview hasil dari kabel 3 in 1 ini ya. Kabel 3 in 1 ini biar teman-teman tuh jangan sampai salah dalam membeli kabel 3 in 1 ini. Karena kenapa ya? Yang banyak beredar sekarang ini, memang kabel 3 in 1 ya, tapi kabel 3 in 1 yang dalam arti memang ada LED-nya ya. Kalau di iklannya itu memang dicantumkan LED ya. Tapi sebenarnya kalau aku lebih condong kalau itu cuman lampu indikator gitu loh. Karena tidak ada tidak ada display atau seperti kalau ini ada wattnya atau angka-angkanya itu nggak ada gitu loh. Walaupun di iklan itu tercantum gitu ya, tercantum kayaknya ada 100 watt gitu ya. Tapi jangan salah ya, itu hanya gambar di situ aja. Tapi yang nyala itu cuman lampu indikatornya aja ya. Karena kenapa? Kalau yang dicantumkan dengan harga yang sangat murah itu di bawah, kalau nggak salah 29.000, kadang ada yang pasti di bawah 50.000 lah. Nah itu ini seperti ini, jadi tidak sesuai protokol. Misalkan kayak ini ya, harusnya kalau ini kan bisa fuk ya, kalau ini jadinya nggak fuk ya, karena memang pengecasan biasa ya, bisa dipakai bisa. Nah, ini pengecasan biasa, tidak fuk, gitu loh, ya. Jadi jelas ya. Jadi itu tidak fuk, pengecasan biasa, tidak fast charging juga. Fast charging, ya gimana coba ya, kita coba ya, ini fast charging atau enggak ya ini. Nah, kalau setahu saya sih enggak ya. Bisa ya. Kalau fast charging itu ya, di sebelah sininya ada lambang petir merah nanti. Nanti aku tunjukin, ini enggak ya. Jelas enggak ya? Nah, itu loh. Nah, artinya apa? Artinya kita jangan sampai terjebak dengan harga murah gitu loh ya. Ya jadinya seperti itu. Seperti ini contohnya gitu loh ya. Kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, karena kita mengharap murah ya, tapi ternyata tidak fungsional. Nah, sekarang kita kembali ke persoalan yang memakai display. Nah, ini ya. Yang ini ada display indikatornya, lampunya juga ada ini. Displaynya ada. Cuman ini displaynya punya Usam ini tidak seterang kayak Usam yang sebelumnya ya. Sebelumnya ini lampunya ini terang gitu ya. Kalau ini nggak terang gitu. Nggak terang gitu. Aduh, bentar. Kebalik makanya nggak nyala. Slow ya bro, slow. Nah ini lampunya ini nggak seterang yang ini punyanya Usam yang kabel biasa. Nah ini misalkan ini aku tancepin ya. Duh, ini kebalik malahan. Mana? Oh ini betul. Nah ini ya. Nah ini akan lebih terang. Nah dibandingkan dengan ini, ya kan? Lebih jelas ya, lebih terang ini ya. Nah, yang terjadi kalau di kabel 3 in 1 yang harganya murah-murah itu hanya lampu indikator di ujung sini, gitu loh. Di ujung sini tidak ada ya, display seperti ini nggak ada, gitu loh. Itu nggak ada. Jadi jangan sampai salah kalau nanti beli karena sebutan 3 in 1-nya itu kepengen, terus habis itu jadinya nyesel gitu loh, karena tidak fungsional gitu loh ya.
Jelas ya? Jadi tidak fungsional. Nah, cuman gini, kita kembali ke topik mengenai kabel 3-in-1-nya punya Usam ini yang ada displaynya ini akan berfungsi optimal kalau kita gunakan satu persatu kabelnya ini loh ya, satu persatu kabelnya ya. Tapi, nah ini poin-poin pentingnya ini. Poin pentingnya nanti saya tunjukkan hasilnya gitu ya. Poin pentingnya itu kalau dicolokkan 3 secara bersamaan itu tetap bisa. Bisa ya, aku garis bawahi bisa untuk ngecas ya. Cuman protokolnya itu sudah berubah semua. Jadi protokolnya pengecasan biasa. Gitu loh ya. Jadi protokolnya jadi protokol pengecasan biasa. Kalau sementara ini ya kan, ini bisa ngecas sampai misalkan ini 100 watt ya, bisa ya. Tapi kalau ketika kita gunakan satu port, nih misalkan nih aku contohkan ya, ini 60 watt ya. Sebentar, ini aku contohin. Jadi biar jelas ya, ini udah aku tancapin. Nah, ini kita cek ya. Nah, ini bisa power delivery sebentar. Nah, ini dia. Nah, bisa mencapai 62 watt ya. Ya, jelas ya. Nah, ini bisa mencapai. Tapi ketika kita gunakan satu portnya untuk mengecas, misalkan mengecas ini. Misalkan ini ya. Ini akan berubah dia. Nah, dia akan berubah turun atau pengecasannya jadi pengecasan biasa dan tidak bisa optimal. Apalagi kalau dimasukkan misalkan yang dibutuhkan gede ya. Ini nggak bisa optimal karena nah ini mati hidup karena kenapa? Jadi daya yang masuk ke sini itu harus difokuskan, misalkan dia butuh ke sini ke yang gede yang 60 watt ya satu aja. Nah, kalau seperti ini misalkan ini bisa dia power delivery. Ini tercantum seperti ini. Dan di sini juga muncul lambang merahnya ini. Itu tandanya optimal. Fast charging power delivery. Seperti itu. Ini sampai 20 watt. Begitu juga, nggak usah kita menggunakan yang wattnya gede. Kita gunakan ini. Ini kalau kita gunakan seperti ini, ya. Kalau ini udah jelas ya, kita pakai power charger yang 100 watt itu. Nah, ini mengisi daya. Dia tidak bisa muncul pengisian daya cepat. Nah, tapi kalau kita lepas satu, kita colokkan ya. Pengisian daya cepatnya tertulis langsung. Nah, ini pengisian daya cepat akan muncul. Nah, dari sini dapat disimpulkan kalau charger kabel 3-in-1 ini dia akan fungsional itu kalau kita gunakan satu persatu. Jelas ya, satu persatu. Nih, contoh nih yang mikronya ya. Aku coba untuk colokin ke sini untuk ngecas. Dia akan tanda merahnya akan muncul. Nah, ini. Nah, kelihatan ya? Tanda merah di atas ini. Artinya fast charging. Fast charging. Nah, ini kita lihat nih. Nah, muncul 20 watt. 19, 20, ya kan? Displaynya kelihatan ya. Ini kalau kita gunakan dengan posisi kita gunakan kabel tunggal. Gitu loh. Kalau ini kita gunakan lagi, ini akan berubah menjadi pengecasan biasa. Artinya tidak bisa fast charging. Cuma ngisi. Ya pasti lama. Gitu loh. Tapi kalau kita ngisinya misalkan ini udah ngisi ke sini, satunya ngisi ke sini gitu ya. Terus
sorry, ini satunya ngisi ke sini. Nah, ini bisa berjalan. Bisa berjalan. Tapi ya itu tadi, pengisian daya lambat. Nah, itu jadinya pengisian dayanya seperti itu. Tidak bisa, kalau aku rasa ya tidak bisa secara bersamaan ini. Mengisi dayanya pun jadi apa? Bisanya dua port aja nih kalau aku lihatnya. Kalau 2 port munculnya itu pengisian daya biasa. Nah, ini mengisi daya. Pengisian daya biasa. Seperti ini juga. Tidak bisa namanya fast charging. Atau pengisian daya cepatnya itu nggak ada. Gitu loh. Hanya berfungsi kalau kita gunakan di satu kabel. Kalau satu kabel gini, ini bisa berfungsi secara optimal. Nah, masuk 20 watt. Ya. Jadi udah clear ya mengenai apa kabel 3-in-1 ini ya. Jadi sudah clear ini sampai pada kesimpulan. Nah, ini sampai pada kesimpulan. Jadi dikit aku jelasin ya, kabel ini cukup panjang ya, cukup panjang. Mungkin sekitar 1,5 meter ya panjangnya ini. Kalau secara keseluruhan 1,5 meter. Nah, menurut saya, ini menurut saya, kesimpulan saya dari pemakaian ini lebih ke fungsional kalau kita untuk traveling. Untuk traveling ya. Agar kita tidak terlalu ribet dalam membawa beberapa kabel. Misalkan banyak kabel seperti ini. Dan harus membawa mungkin 2-3 kabel. Mungkin ini arahnya seperti itu. Nah, kalau dari awal sih memang aku nggak begitu suka ya seperti ini ya. Karena pernah di kolom komentar meminta supaya aku mereview kabel 3-in-1 ini ya. Tapi nggak begitu suka. Tapi berhubung kemarin aku lihat yang ada lampu displaynya seperti ini, aku tertarik. Nah, ketika tertarik itu kok ada yang murah, ada yang mahal. Nah, ternyata ya, yang satu itu lampu indikator, satu display yang bisa membaca watt masuknya seperti itu. Nah, ini jadi lebih berfungsi. Ini kabelnya kaku ya, kaku kayak punyanya yang Usam yang lama. Cuman karena ini udah lama dipakai, jadi agak lemes. Kalau ini lebih karena baru, jadi agak lebih kaku gitu ya. Nah, ini lebih cocok kalau kita memang sengaja untuk misalkan kita ke kantor ya kan. Nah, lebih praktis misalkan kita sudah menancapkan seperti ini ya kan. Seperti ini. Nah, udah. Kita tinggal melakukan pengecasan di sini aja, udah. Tinggal kita. Nah, ini kebetulan memang untuk lightning bisa karena aku punya converter gini yang bisa untuk USB-C. Nah, ini aku coba untuk bisa USB-C dua-duanya gitu loh. Gitu. Walaupun dua-duanya ini tulisannya 27 watt ya. Ini 27 watt ya. 27 watt. Ketika aku colokin ke sini, aku juga bingung, ini bisa mencapai 60 watt juga. Nah, ya kan? Dia berubah itu 63 watt ya. Padahal itu kabelnya kabel lightning. Makanya itu aku bilang, ini bisa berfungsi kalau berfungsi optimal. Nah, kalau mungkin ada yang 100 watt, mungkin perangkatku nggak ada yang 100 watt ya. Dan kalau 100 watt mungkin bisa dilewatin ini gitu loh. Nah, karena aku tidak punya ya, aku punya cuman di 65 itu. Tapi intinya ya itu tadi. Kabel ini berfungsi optimal kalau kita gunakan satu persatu. Bisa fast charging, power delivery, dan memenuhi protokol yang ada. Oke? Clear ya, sudah ya. Jadi mengenai kabel 3-in-1 ini sekiranya bisa memberikan pencerahan ke teman-teman kalau mau beli yang seperti ini ya, yang seperti ini. Mungkin ada merek lain ya enggak apa-apa, tapi yang
ada display yang seperti ini ya. Jangan lampu indikator ya. Jangan yang murah. Kalau yang murah udah pasti bukan fast charging ya. Oke. Saya kira cukup sekian dulu mengenai kabel 3-in-1 ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, kirim ke teman-teman ya, di share ini. Thank you ya.